Salam persaudaraan PSAT Jaya selamanya. Selamat datang di Padepokan Persaudaraan Setia Hati Trate, Cilodong. Padepokan ini adalah padepokan yang dibangun yang berada di lokasi kediaman Kang Mas Tiono. Di lokasi ini dibangun Padepokan PSHT dan juga rencananya akan dibangun juga sebuah hotel dan sebuah fasilitas-fasilitas yang dapat dipergunakan untuk kepentingan umum. Kesuksesan Mas Tiono selaku warga pengesahan tahun 1968 menjadi inspirasi buat kita semua. Bagaimana Kang Mas Tiono bisa membangun sebuah padepokan, hotel, dan membangun sebuah sekolah SMP, SMK, dan SMK Taruna Bakti, satu rumah sakit Setiabudi, dan beberapa bisnis alat-alat kesehatan. Ini adalah contoh inspirasi yang baik untuk kita semua. Bangunan ini adalah lokasi hotel atau tempat penginapan yang dibangun bersebelahan dengan Padepokan Persaudaraan Setia Hati Trate di Cilodong, yang akan dijadikan tempat fasilitas bagi para atlet atau siapapun yang menggunakan Padepokan PSAT sebagai tempat penginapan. Di atasnya terdiri juga bangunan Padepokan yang kedua yang dapat digunakan uang serbaguna maupun tempat lokasi-lokasi pertandingan. Ini adalah lokasi yang berada di kediaman rumah Kang Mas Tiono sebagai warga pengesahan 1968 yang memberikan kita semua inspirasi, sebuah tokoh sesepuh yang sukses. Di sebelahnya juga ada ruangan yang dapat dipergunakan sebagai fasilitas publik, ruang tunggu, maupun fasilitas lainnya. Luar biasa, kita akan turun ke bawah untuk melihat ada apa saja di lokasi padepokan yang utamanya. Ini adalah lokasi Padepokan PSAT yang utama, yang dijadikan fasilitas tempat pertandingan pencaksilat, tempat pengesahan warga Persaudaraan Setia Hati Trate sebagai fasilitas umum, acara-acara khusus serbaguna. Di ruangan ini pula berada masih satu kawasan di halaman rumah Kang Mas Tiono. Begitu suksesnya Kang Mas Tiono, begitu loyalitasnya terhadap Persaudaraan Setia Hati Trate, sehingga ruangan halaman rumahnya dibangun dua padepokan dan tempat lokasi yang rencananya akan dibangun sebuah hotel di halaman rumahnya. Suksesnya Mas Tiono menjadi inspirasi buat kita semua agar menjadi manusia memayu hayone bawono, menjadi pesilat terbaik, selalu menjaga silaturahmi yang pada akhirnya membawa Kang Mas Tiono menuju kesuksesan. Mari saudara-saudaraku, kita simak obrolan-obrolan bersama Kang Mas Tiono. Tiono, sehat Mas Yon? Ya, alhamdulillah. Ini kita mau bikin cerita buat sejarah Mas. Ya. Ceritanya Mas Yon dengan kesuksesan yang Mas ceritakan itu juga kan buat motivasi Mas. Semua itu dari niat. Dari niat. Dari niat dulur-dulur PSAT ini. Nah, niatnya benar, hasilnya benar. Nah, Hidupnya bersih, derajat anak naik. Nah, itu yang utama. Mas Yon ini pengesahan tahun 68. Pelatihnya masih Mas Harjo Giring atau Mas Imam Mas? Mas Debio yang di Palembang itu. Mas Dibio yang meninggal kemarin ini? Iya. Oh gitu. Terus sama siapa lagi Mas? Mas Imam? Darso. Mas Darso. Terus? Darso bisa. Jadi berdua itu. Itu pelatih dari Iya, awal. awal. Mas Dibio, Mas Darso. Oh, Debio itu selisih setahun. Oh selisih tahun. Sama Mas apa? Mas Harjo Giring. Sempat kepegang Mas Harjo Giring. Kenapa? Harjo Giring. Harjo Giring sebelum di kabupaten.
dipegang dulu sempat Mas Yon. Iya. Jadi dia muridnya Parso kaum. Umurnya Dodomo. Nah kalau Mas Imam Kusupangat itu sempat megang Mas Di kabupaten. di kabupaten. Oh jadi sebelum latihan gabungan di kabupaten Di luar. dilatih sama Arjo Giring dulu. Iya, Pak. Namanya ranting apa Rayon? Hah? Tempatnya Mas Yon apa namanya? Tempatnya Mas Yon apa namanya? Patian. Patian namanya. Iya. Ya, jadi Mas Harjo Giring latih Mas Yon dari Iya. awal polos. Iya. Baru di kabupaten dipegang Mas Imam Kusupangat. Simang, Tibio. Yo. Ini dari Simek senengnya. Karena anak loro. Tibio Ayu karo Iya. Tibio Simek. Kalau dulu latihannya dulu Mas Dibio itu gimana model latihannya dulu? Mas Dibio, Mas di waktu di kabupaten itu. Tibio orang latihan nggak ada latihan. Jadi masuk gini. Oh, latihannya di luar. Cuman beda setahun doang. Ya kemarin ada berita meninggal Mas Dibio ya. Siapa? Mas Dibio ya, Palembang. Yang meninggal? Dibio. Oh, Tibio anu tuh yang di Palembang. Iya yang meninggal. Ya. Nah, itu sempat melatih di sana di Kabupaten juga di Madiun. Nggak ada. Oh. 63 ya dia Mas ya. Siapa? Pengesahan 63 katanya Mas Dibio. Iya. Ya dulur ini juga termasuk sesepuh juga ya tahun pengesahan 19. Saya dulu pengesahan itu diumumkan pesilat terbaik. Oh gitu. Pesilatnya silaturahmi. 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 Kalau sambung itu sambung rasa waktu dalam kehidupan itu harus cepat. Kalau enggak ketinggalan. Ya. Itu. Makna sambung tuh sambung rasa ya, jadi ada hubungannya filosofisnya. Iya. Gitu. Dalam hidup itu kan harus punya naluri. Lalu Kalau kehidupan itu harus cepat. harus Kita memerendah, memenengah, mana. Ya kalau dalam kehidupan lambat ya ketinggalan. Yang rugi siapa? maksud. Ya. Ya betul. Nah, masih Kalau kita gagah, gagah ya. berani, kebanggaan anak. Oh iya Mas Yon, anaknya Mas Yon ya 2 ya Mas. Ya, Yang satu jadi kapten ya Mas. iya. Dan Itu pilot. dokter. Itu dokter. Nah, kuliahnya itu di mana? Di Amerika Mas. Itu waktu masih SMP. Bowo, anak Oh, Mas iya. Yon. Dua-duanya tak panggil. Saya tanya, coba perhatiin. Bapak punya warisan apa? Dapat warisan enggak? Waktu SMP. Enggak. Nah, besok kalau kamu berani berkeluarga harus punya rumah. Pesannya Mas Yon. Iya. Itu sebelum sukses, apa udah sukses? Apa? Udah sukses. Waktu SMP, udah punya sekolah banyak, udah. Iya, waktu SMP. Bowo SMP Mas Yon udah punya sekolah kan? Udah. Iya. Sekolah 2. Punya bangun rumah sakit 1 ya, Setiabudi ya Mas. Iya. Setiabudi Mas. Sama sini. Sama hotel 1 nih belakang lagi dibangun hotel Bu. Sama Padepokan di halaman Padepokan P1 di Cilodong. Nah, toko saya aja alat kedokteran itu 4 tempat. 4 tempat luar biasa loh. Sukses loh. Iya. Pramuka ada, Jatinegara ada, Kramat Jati ada, Bogor ada. Oh, alat kesehatan. Itu merintisnya gimana Mas? Jadi kita punya pegawai. Misinya punya bermanfaat ya Mas. Iya. Harus jeli hidupnya. Nah, hubungan pernapasan sama jurus sama kehidupan tuh apa? Iya. Jadi sambung, Anda sambung. Kalau nggak cepat kira-kira kena nggak? Kalau kehidupan yang aslinya kehidupan Ya, iya. sama juga. Iya. Harus Pasangannya gini, harus dapat musuhnya cerdas apa nggak kalah. Makanya sambung itu latihan untuk pinter.
cepat berpikir, cepat ambil keputusan, cepat bertindak. Tidak. Sama kayak kehidupan sehari-hari juga harus begitu ya. Iya. Jadi filosofis buat jalan hidup kita juga harus bisa bertindak, mana melakukan apa. Itu kehidupan. Coba badan begini, Badan mas saya lagi sakit nih misalkan mas. badan begini, nggak punya duit, susah senang. Jadi orang susah apa tau? Jadi orang yang longsoan. Iya, harus bisa menyesuaikan situasi. Habisnya hidup tuh penuh tantangan. Banyak tantangan. Sampai Mas Yon sukses bangun padepokan, bangun rumah sakit sama sekolahan, dan lagi bangun hotel ini tantangannya apa? Apa tantangannya? Ya waktu Tuh, masalah timbul, selesainya harus gimana? Karena pengalaman. Selesaikan. Enggak. ya. Oke mantap nih. Apa nih? Oh. Oh, ada uang banyak. Oh. Buat ngasih gaji mas ya. Walaupun sakit-sakit ya. Mas ini di usia berapa sekarang mas? Saya itu cuma Sekarang usia Mas Yon 7. Tapi jalan kehidupan Mas Yon ini berkah ya. Dalam arti masih bisa menggaji karyawan banyak mas ya. tapi apa? Enggak mau duit anu. Oh iya mas, tadi ceritanya gimana? Padepokan ini kan dibangun, kan banyak orang-orang kegiatan dan sebagainya karena di sana. Terus tadi Mas Yon bilang buat umroh gimana tuh terjadi? Iya. Jadi gimana? Ya, jadi untuk proyeknya itu nanti hasil dari ini untuk umroh. Jadi Siapa yang ini? Gitu loh. gantian ya siapa aja mas yang menjadi umroh kan mas? Warganya kayak siapa yang udah berangkat umroh? Ya, ya kan dia berjasa. Berjasa. Siapa? Misalkan Mas Abdurrahman kan untuk atlet. Atlet, berangkat umroh sudah. Mas Terus siapa nanti lagi? di anu Yatno. Mas Yatno mau berangkat umroh juga. Terus Dek Prapto. Dek Prapto. Tiga dulu itu. Tapi udah berangkat apa belum? Belum, masih Mau rencana. Mudah-mudahan Kan lu. duitnya dari sewa orang. Iya, mudah-mudahan nanti berangkat. Rezekinya ada, sehat selalu. Lah itu. Cabang-cabang lain kan nggak Betul. berapa gedungnya dua ya. Iya, betul. Nah, kalau mau perlu diketahui ini dulu PSAT ini di halaman rumahnya Mas Yon. Ada berapa luasnya nih Mas dari depan ini Mas? Berapa dari depan rumah Mas Yon sampai ke padepokan berapa kira? Nggak tahu sekarang. Luas ya, bukan Jutaan. Itu luasnya sih 5.000. 5.000 dari depan. Ya, Wah, luar biasa. Inilah 5.000 meter. jadi rumahnya Mas Yon ini. Ya berarti kan rezeki Indonesia. Bisa. Ya kan? Iya. Ini Mas Lah pemikiran. kalau nggak ada yang ngalah mau apa? Ya, ini di sekarang ini Mas Yon yang harapan Mas Yon ini, saya ini di usia sekarang ini saya mau kayak gini mau apa? Jadi pemikiran apa tuh Mas? Kenapa? Ya dalam hati kan pertama kan semuanya udah enak, damai, anak sukses gitu ya. Dari hasil upaya Mas Yon juga hidup di Jakarta di sini juga nggak menyerah gitu. Nah, terus pemikiran lagi nggak Mas? Jadi yang bikin damai. Saya gitu. bisa berbuat apa hari ini? Oh begitu. Yang selalu pikir sekarang itu. Iya. Ini aja kalau saya nggak sakit mungkin udah ke Medan, ke Batam, Papua. Saya gendong dia anak lanang pilot. Iya. Nah itulah, ya. Anaknya pilot sama satu dokter. Yang pilot lulusan Amerika, nih Mas Yon yang satu lagi dokter lulusan UKI. Sukses loh. Ya kita harus jadi contoh nih Mas Yon nih, luar biasa. Saya aja ke haji aja, anu kan nggak keluar duit, Perlu duit enggak. Coba. dari mana Mas Yon? Hah? Ada sponsor. Oh, jadi jalannya udah luar biasa. Tapi ya itu di sana saya nolongin orang dulu. Apa tuh Mas? Tentang Yang
diinjek-injek orang. Oh, Mas Yon. Lempar batu itu loh. Oh, Ada iya. yang ngototan, diinjek-injek orang, geletak. Ya, Mas urutin atau tolong pindahin Pak? Nah, geletak aja itu kan gini. Oh iya, kejang-kejang diobatin. Iya. Tolongin. Kepala Departemen Agama Depok. Nah, dulu. Iya, yang kroner. Mas Jan ini dulu masih mudanya sehat. Lagi ngobrol-ngobrol bunda. Udah nih. Orang pal. Itu di Sumah istrinya di sana sakit. Di umroh itu. Haji. Haji. Lumayan udah lama ya Bu ya. Sehat ya. Cerita suksesnya Mas Yon. Mas Bowo langsung dari Amerika loh. Kadang-kadang kalau cerita Mas Yon suka cerita dulu jadi security masih dulu ya Bu ya. Terus sekarang udah sukses sampai bangun sekolah, sampai rumah sakit, bangun hotel. Tanya nih Ibu tuh loh. Waktu saya di sana di Mekah ya dia. Orang tua di sini makan nggak enak ya nasi. Kata berapa lama deh? Diinpus di umroh itu, nolongin orang ya. Haji. Nah kalau bangkasan nasi kan Ibu kan tak kirim campuri pandan itu kan wangi loh. Baru dia mau makan. Pokoknya yang penting Mas Yon sehat nih Mas Yon. Amin. Ini kita lagi gabung di keluarga Mas Yon nih, rumahnya alhamdulillah ya. Walaupun udah usia 78 ya Bu ya. 74. Ini yang aktif Bapak ngelatih dulu. Kadang-kadang kalau lihat sini makin kesini makin sini. Dulu kalau saya suruh pegang pohon bambu Mas ini. Oh ya. Nah, Ini kan pegang bambu yang kalau pikir dulu banyak pengobatan sini sama Mas Yon ya. Ada obat-obat kesehatan apa semuanya. Walaupun udah kayak gini tetap masih sehat aja. Saya kemarin ketemu Bu, warung Padang di sana. Ngobrol. Oh Mas Yon mah baik gitu. Warung Padang Ban Kostrad. Ceritain dia. Kalau kesini ketawa mulu, makan apa aja katanya. Sampai kata disari saran kalau mau ngasih rezeki yang baik ininya dirubah-rubah ininya, terus dijalanin alhamdulillah rezekinya, warungnya katanya rame. itu warung mana aja pada tahu. Oh usia 74 Mas Yon. Itu bilang luar biasa. Sekolah 2 ya awalnya baik. Yang penting sehat Mas Yon. Mantap. Oke ini Ya udah.